Oke, selamat sore ya pemirsa ya. Selamat sore kepada sahabat-sahabat semua di channel Naga Timur ya, baik YouTube maupun Facebook. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang satu hal yang sangat-sangat spesial, tentang satu meditasi ya. Meditasi namanya meditasi goblok atau meditasi tidak tahu. Nah, ini adalah akar dari kesadaran atau akar dari sebuah ilmu kesadaran ya, kesadaran murni. Jadi meditasinya adalah Anda dengan cara melihat ya, dengan cara melihat. Jadi lihatlah tanpa persepsi ya, lihatlah tanpa pikiran berkomen. Jadi ketika Anda melihat sesuatu ya, misalkan bintang atau misalkan pohon atau misalkan daun atau misalkan batu atau apa terserah ya. Jadi Anda cari satu fokus, satu titik di mana Anda bisa melihat itu gitu. Nah, ketika Anda melihat misalkan bintang di malam hari seperti itu, Anda cukup melihatnya, kemudian lihat terus ya, lihat, kemudian pikiran tidak komen ya, pikiran tidak komen, pikiran tidak bergerak, pikiran tidak ngomong. Misalnya gini, ketika Anda melihat sesuatu, biasanya kan langsung komen pikiran. Misalkan melihat apa ya, melihat bintang, kemudian ketika Anda melihat, tiba-tiba pikiran komen. Pikiran itu bercerita di dalam kepala kita, mungkin bercerita tentang wah ternyata indah sekali ya, misalkan itu ya bintang ya, atau bagus sekali ya, atau kenapa bintang itu seperti itu misalkan. Pokoknya banyak sekali komen di kepala Anda ketika proses melihat tersebut. Biasanya seperti itu ya. Itu terjadi secara otomatis dan tidak terkontrol, dan kita tidak bisa mengontrol itu. Maka cobalah Anda sekali-kali melakukan meditasi ini dengan cara melihat, tetapi tanpa komentar, hanya melihat ya, hanya melihat saja tanpa komen, tanpa mengidentifikasi ya, tanpa mengidentifikasi apapun seperti itu. Itu Anda bisa lakukan terus menerus, dan kemudian ketika Anda sudah pinter di situ, Anda sudah mampu untuk melakukannya terus menerus, kemudian Anda terapkan di dalam setiap kehidupan Anda. Jadi setiap Anda melihat sesuatu, pikiran tidak komen. Melihat orang lagi mabuk misalkan, pikiran tidak kemudian komen, wah orang kok suka mabuk kayak gitu, orang jahat. Ada orang bertato misalkan, kemudian pikiran komen, itu orang jahat. Ada orang apa ya, tubuhnya tinggi besar, kemudian pakai jaket gitu, kemudian Anda berpikir itu maling gitu. Biasanya kan seperti itu ya, pikiran kita itu selalu merespon setiap apa yang kita lihat. Nah, responnya biasanya itu secara otak kiri ya, atau secara otak reptil. Ketika panas Anda responnya kemudian miso-miso, atau kemudian Anda merasa marah, kemudian ketika terjadi apa, kemudian Anda berpikirnya seperti itu terus ya. Melihat A, pikiran kemudian komentar A, melihat B, kemudian Anda komentar B, seperti itu ya. Setelah komentar B, kemudian C, D, E, F, G dan sebagainya. Sehingga kemudian terjadi banyak sekali komentar ya. Nah, yang dimaksud dengan kesadaran di sini adalah melampaui identitas, melampaui sebuah persepsi. Jadi kenyataan itu berada di tengah ya. Kenyataan atau kebenaran atau sebuah kesadaran itu berada di tengah. Melihat dengan nyata, melihat tanpa persepsi, melihat tanpa menilai baik buruk, benar salah, jelek baik dan sebagainya. Tidak ada penilaian, itu namanya kesadaran. Jadi ketika Anda, dan tidak ada gerakan pikiran ya, ketika Anda melihat, itu yang terjadi hanya proses melihat. Tidak ada komentar, tidak ada menjustifikasi, tidak ada mengidentifikasi, tidak ada komentar, tidak ada penilaian, tidak ada sok tahu.
Makanya kemudian saya namakan ini meditasi goblok atau meditasi tidak tahu. Anda tidak tahu, bahkan kalau perlu Anda tidak tahu namanya, walaupun Anda tahu, tapi sok-sokan tidak tahu, sok-sokan menjadi orang yang goblok. Itu untuk membentuk awalnya ya, biar pikiran tidak selalu mengidentifikasi, pikiran tidak selalu komentar, pikiran tidak selalu sok tahu ya, seperti itu. Jadi jadilah goblok, jadilah tidak tahu tentang apapun gitu loh, tentang apapun. Misalkan Anda melihat seseorang nih pakai jubah, jangan sok tahu gitu loh, jangan sok tahu. Biasanya pikiran tuh kemudian ketika melihat orang berjubah, Anda langsung menilai, oh ini orang sakti, oh ini orang baik, oh ini orang suci, dan sebagainya. Atau ketika Anda melihat tulisan seseorang, tulisannya bagus, kemudian Anda menilai bahwa ini orang berkesadaran, ini orang sakti, ini orang pinter, ini orang ampuh, ini seorang wali, dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah Anda tertipu di situ. Karena apa? Anda melihat tulisan, Anda menilai seseorang, atau Anda menilai seseorang, atau Anda ya menilai seseorang atau menilai sesuatu apapun dengan berdasarkan apa yang Anda lihat di situ. Kalau tulisannya bagus berarti orangnya sakti. Nah, itu kan lahir dari konsep pikiran sebetulnya. Padahal belum tentu ya dia bisa kopas dari orang lain. Dia bisa nulis, tapi karena dia banyak membaca buku, dia bisa banyak sekali faktor gitu. Jadi Anda tidak bisa melihat seseorang dari tulisannya. Anda tidak bisa melihat seseorang, kedalaman seseorang dari kebaikan atau mungkin ketika dia menjadi seorang gitu, misalkan menjadi seorang yang muridnya banyak atau gurunya menjadi seorang guru atau apa, itu nggak bisa di situ sebetulnya. Ketika Anda menilai berdasarkan itu semua, itu berarti Anda berpikir, Anda menilai berdasarkan pikiran Anda, berdasarkan otak logika Anda. Misalkan muridnya banyak, nggak mungkin orang muridnya banyak orangnya nggak mengalami kesadaran, pasti dia sudah, nah ini loh. Nggak mungkin kalau itu orangnya tidak sakti. Buktinya apa? Muridnya juga seantero jagat misalkan, seperti. Dan sebaliknya menilai orang misalkan, atau menilai sesuatu dengan sok pintar. Sok pintar itu munculnya dari pikiran sebetulnya. Pikiran yang sok tahu, pikiran logis, pikiran logika. Bahwa orang yang misalkan omongannya jelek, omongannya jahat, omongannya sepertinya itu menipu, kemudian Anda berpikir itu seorang penipu gitu ya. Belum tentu juga gitu loh. Itu orang jahat, itu orang. Nah itu loh. Anda selalu menilai sesuatu dengan apa yang Anda lihat, dengan apa yang Anda tahu. Nah, bagaimana untuk mengetahui yang sesungguhnya, untuk mengetahui sebuah kemurnian? Untuk agar Anda itu tidak terjebak pada otak reptil Anda, tidak terjebak dengan logika-logika Anda, dengan cara yaitu tadi, berlatih melihat sesuatu dengan tanpa komentar, tanpa penilaian, tanpa sok pintar, tanpa sok tahu. Pikiran Anda tidak sok tahu, tidak sok komentar, tidak menilai, tidak netral. Tidak menilai baik, buruk, jahat, jelek. Nah, tidak seperti itu ya. Netral. Makanya kesadaran itu menurut Buddha itu jalan tengah, karena dia di tengah. Tidak baik, tidak buruk, artinya tidak ada penilaian di situ. Misalkan gini, Anda melihat daun, ya, maka Anda tidak komentar daun itu bagus, atau daun itu jelek, atau daun itu begini, tanpa ada persepsi sama sekali di pikiran Anda. Anda goblok, Anda tidak merasa tahu, dan Anda tidak sok tahu, dan memang Anda tidak tahu, sehingga kemudian Anda mengalami yang kenyataannya apa? Daun adalah daun. Tidak ada embel-embel lain di balik itu. Ketika itu ada embel-embel, itu namanya persepsi. Ya. Dan persepsi itu tidak nyata. Persepsi itu dibuat oleh pikiran, tergantung yang mempersepsikan, seperti itu. Ya, tergantung kacamata Anda. Kalau Anda kacamatanya hitam, jadilah hitam.
Kalau kacamatanya putih jadilah putih, kalau kacamatanya kuning jadilah kuning. Nah seperti itu ya, kalau kacamatanya merah jadi merah. Nah lihatlah sesuatu tanpa kacamata, tanpa sebuah persepsi dari pikiran Anda, tanpa pikiran Anda sok tahu, tanpa Anda keminter, tanpa Anda merasa jenius. Makanya disebut kesadaran. Menurut Buddha, puncak kesadaran itu bagaimana sih? Puncak kesadaran adalah ketika Anda tidak tahu sama sekali tentang apapun. Itu yang disebut dengan puncak yang tertinggi ya. Puncaknya yang tertinggi malah tidak tahu, bukan tahu ya. Puncaknya adalah tidak tahu, tidak mengerti ya. Bahkan ketika Anda bergerak, Anda tidak tahu kenapa Anda bergerak, harus seperti ini, harus seperti itu. Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti, Anda tidak memahami itu ya. Seperti misalkan apa ya, seperti misalkan, jadi gerakan Anda, gerakan dan tindakan Anda itu bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan betul-betul alam semesta, dan Anda sendiri tidak tahu, tapi Anda digerakkan ke situ gitu. Seperti Anda diperintah ya oleh alam semesta, kamu suruh ke sana, kamu suruh melakukan ini, suruh melakukan itu. Nah, Anda sendiri tidak tahu kenapa aku disuruh ke sini, kenapa aku disuruh ke situ. Puncaknya itu ya, tidak tahu ya. Tidak mengerti, tidak tahu sama sekali, tidak merasa mengetahui. Nah, itu yang dimaksud dengan salah satunya adalah menjadi bodoh, menjadi tidak tahu. Ya. Makanya yang dimaksud dengan kenyataan itu tanpa persepsi sebetulnya. Anda melihat gambar, ya hanya gambar. Anda melihat film, ya hanya film. Ini adalah film. Masalah ini, nah, contohnya gini. Anda melihat tsunami misalkan. Tsunami itu baik atau buruk? Kadang ketika kita, atau sekarang yang lagi tenar ya, virus corona ya. Banyak sekali di sini melihat virus corona berdasarkan persepsi, berdasarkan kacamatanya masing-masing. Karena apa? Mereka memakai kacamata. Kalau tanpa kacamata, tanpa sebuah penilaian, tanpa sebuah sok tahu, tanpa sebuah sok pinter dari sebuah pikiran, maka yang dimaksud dengan corona adalah penyakit. Penyakit corona, titik, selesai, hanya itu. Selesai ya, berhenti di situ. Kenyataannya adalah virus corona. Jadi kemudian ketika Anda berada di tengah, melihat dengan sebuah kenyataan, maka tidak ada persepsi, tidak ada ketakutan. Kalau orang negatif takut karena dia mempersepsikan corona sebagai negatif, kemudian muncullah reaksi takut. Dari takut menjadi khawatir, dari khawatir menjadi shock, panik, kemudian melakukan sesuatu hal yang berdasarkan itu. Nah, itu didasari dari sebuah persepsi dari corona. Padahal corona itu tidak baik, tidak buruk, dia hanyalah sebuah penyakit. Ya. Jadi pandanglah sesuatu dengan kenyataan, jangan memandang dengan persepsi. Ya. Corona ya corona. Corona ya corona. Corona ya penyakit. Ya sudah, selesai, titik. Apakah penyakit itu baik atau buruk? Benar atau salah? Ya. Tidak tahu, saya nggak tahu gitu lah. Orang bodoh itu kan gitu, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Tujuannya menjadi bodoh adalah supaya tidak teridentifikasi, tidak menilai, tidak menjustifikasi, tidak memakai kacamata hitam atau putih, kuning atau merah, tidak. Tanpa kacamata, melihat penyakit ya penyakit, melihat nyamuk ya nyamuk, melihat gelap ya gelap. Kenapa saat kita kecil, kenapa kita sekarang ini ketika ada gelap kita menjadi takut? Karena saat kecil kita diberikan satu persepsi bahwasanya, dan diberi satu pemahaman bahwa gelap itu jahat, gelap itu hantu, gelap sama dengan hantu. Maka kemudian ketika kita berada di tempat gelap kita jadi takut. Nah seperti itu. Karena kita melihat gelap sebagai sesuatu hal yang negatif. Nah seperti itu ya. Jadi orang-orang yang menerapkan hukum law of attraction atau hukum penciptaan atau hukum apa ya? Hukum penciptaan ya, hukum penciptaan atau law of attraction, hukum tarik menarik atau ilmu bawah sadar, mereka cenderung menggunakan sisi kanan, sisi positif. Jadi mereka mengaktifkan bahwa semua adalah, mereka mempersepsikan semua adalah positif.
penyakit ya positif, anda terkena bencana ya positif. Mereka memandang semua itu positif. Karena apa? Itu sebuah persepsi biar mereka menjadi positif seperti itu. Nah, pada kenyataannya tidak ada positif dan negatif. Semuanya itu netral. Makanya hukum yang pertama ada itu hukum netral. Dari netral law menjadi positif law, menjadi negatif law. Nah, orang law of attraction itu berada pada positif law. Gitu ya. Mereka mencoba untuk ke kanan semua. Dan itu persepsi sebetulnya. Itu persepsi, tidak bukan kenyataan ya. Jadi tergantung kacamata Anda. Kalau orang law of attraction itu kacamatanya putih. Ya, kalau orang umum itu pakai kacamata berbeda-beda, kadang hitam, kadang putih, kadang hitam, kadang putih. Nah, kalau orang kesadaran seharusnya netral, melihat sesuatu tanpa penilaian, tanpa sok tahu, tanpa sok peminter ibaratnya gitu ya. Yang sok peminter itu sebetulnya pikiran ya, sok tahu, sok benar. Nah itulah. Jadi netralkan semua persepsi pikiran Anda dari melihat sesuatu, ya, sehingga kemudian Anda menjadi bodoh, Anda menjadi tidak tahu, Anda menjadi seseorang yang netral gitu loh. Tidak tahu itu kan netral. Orang tidak tahu kan otomatis netral ya. Makanya Buddha berkata bahwa puncak dari sebuah kesadaran itu ketika Anda tidak mengetahui. Bukan Anda tahu, tapi ketika Anda tidak mengetahui apapun, ya pokoknya gak ngerti gitu. Dari ketidaktahuan itulah kemudian Anda bergerak, Anda bertindak dengan intuisi atau insting tadi, kemudian gerakan Anda itu gerakan semesta gitu loh, gerakan semesta, gerakan yang tidak Anda rencanakan, gerakan yang bukan dari Anda, bukan dari personality Anda, gerakan yang bukan dari sosok Anda, bukan dari ego Anda, tapi itu gerakan semesta gitu. Dan Anda tidak tahu, Anda tidak punya, tidak mengetahui kenapa harus seperti itu gitu loh. Anda mengalir itu seperti air, kenapa harus turun? Ya tidak tahu. Pokoknya gitu, disuruh sama semesta, aku harus turun. Kenapa harus turun? Ya aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apakah itu lahir dari rasa suka atau rasa benci kamu? Ya nggak tahu. Saya nggak ada rasa suka, nggak ada rasa benci. Netral ya, nggak ada rasa suka, nggak ada rasa benci, netral. Maka ketika ada sesuatu energi yang bergerak, entah itu rasa suka atau rasa benci, itu energi bukan dari Anda tetapi dari semesta. Kenapa air itu harus mengalir dari atas ke bawah? Ya air nggak tahu gitu loh. Kenapa matahari itu harus kenapa dia harus melakukan itu gitu? Ya nggak tahu gitu loh. Pokoknya melakukan aja matahari itu. Matahari itu hanya melakukan, tetapi dia tidak tahu apa yang apapun ya. Dia tidak mengetahui apapun. Pokoknya melakukan aja seperti itu. Tapi kenapa? Tidak ada alasannya. Kenapa kamu harus suka sama si A? Kenapa kamu harus benci sama si A? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti kenapa saya harus benci sama si A. Kenapa saya harus suka sama si A. Saya nggak tahu. Pokoknya itu. Nah itulah. Yang terjadi nanti seperti itu ya. Kira-kira menurut sementara yang saya alami seperti itu. Jadi jadilah tidak tahu. Jadilah tidak tahu sama sekali. Jadilah goblok. Makanya Bob Sadino itu ada salah satu bukunya, Belajar Goblok ala Bob Sadino. Karena ketika kita goblok jadi pinter. Ketika kita goblok, alam semesta lah yang menjadi kecerdasan kita. Tanpa kita merasa bahwa itu adalah kita gitu loh. Jadi kuncinya itu ya, ketika kita sudah bodoh, tidak merasa tahu, maka ketika kita punya mengeluarkan sebuah ilmu, itu kita tidak merasa itu ilmu kita gitu loh. Tapi itu semesta yang terproyeksikan, yang numpang lewat kita gitu loh, lewat mulut kita, lewat pengetahuan kita gitu. Semestalah yang menggerakkan otak kita, semestalah yang menggerakkan pikiran dan perasaan kita gitu. Kita tidak tahu apa-apa, tidak punya andil apa-apa, tidak punya andil apa-apa, intinya seperti itu. Kita free, kita bebas, kita netral.
semua gerakan kita berdasarkan gerakan alam semesta. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus ke sana. Jadi seperti robot ya, seperti robot itu kan mati kan, dia tidak merasa hidup, dia tidak merasa tahu, dia tidak merasa harus begini begitu. Tetapi dengan adanya dia tidak tahu, kemudian dia disetir oleh chipnya. Nah, dari pusatnya langsung, dia itu hanya ngikuti saja. Chipnya suruh terbang dia terbang, chipnya suruh berjalan dia berjalan, chipnya suruh suruh menghajar dia menghajar gitu. Tergantung chipnya yang di dalam sebetulnya. Chipnya apa? Chipnya menghajar hajar, chipnya terbang terbang, chipnya kuliah kuliah, chipnya bikin apa bikin. Nah seperti itu ya. Jadi semua tindakan Anda yang Anda lakukan tidak berdasarkan pengetahuan Anda, tidak berdasarkan rencana-rencana Anda, tapi berdasarkan semesta. Dan Anda tidak tahu kenapa harus begini, kenapa saya harus begitu, kenapa harus saya melakukan itu. Tidak ada alasan, tidak ada sok tahu. Yus pokoknya lakukan saja, ya, lakukan saja. Tidak sok tahu, tidak sok ngerti, sehingga kemudian tidak terjebak kepada alasan-alasan ya. Alasannya harus begini, alasannya harus begitu. Itu tidak seperti itu. Jadi itu ya kira-kira ya bisa Anda praktekkan dengan cara yang pertama tadi. Latihannya adalah melihat satu objek yang diam, kemudian Anda melihat saja, Anda lihat saja, kurangi berkedip, tapi Anda lihat terus, nah tanpa persepsi gitu, tanpa persepsi. Nanti kalau sudah pintar, nanti Anda bisa melihat apapun dengan tanpa persepsi. Jadi Anda tidak andil di situ, tidak ada persepsi A, B, C, D. Kemudian Anda bisa bertindak sesuai dengan insting dan intuisi. Dan ketika Anda bertindak dengan insting dan intuisi, Anda tidak tahu, yang penting bertindak, tapi Anda nggak tahu kenapa harus seperti ini. Nah seperti itu. Jadi Anda semua gerakan Anda itu berdasarkan ketidaktahuan. Kenapa saya harus begini ya nggak tahu, kenapa saya harus begitu ya nggak tahu. Ibaratnya seperti itu ya. Pokoknya saya melakukan itu gitu loh. Jadi itulah yang dimaksud dengan meditasi goblok ya. Maka goblokkanlah diri Anda dengan cara tidak tahu sama sekali tentang apapun ya. Nah cara latihannya seperti itu. Nanti bisa bertanya ke nomor yang saya cantumkan di bawah ini ya nanti ya. Kalau misalkan kepengen konsultasi atau bertanya bisa ke nomor WA yang saya sebutkan di bawah ini nanti. Oke, terima kasih.